Oke, kali ini kita akan belajar tentang prinsipal component analysis atau analisis komponen utama. So, pertama sebelum kita lebih jauh, kita belajar dulu nih. Kira-kira kenapa sih kita mesti pakai analisis ini? Nah, di sini coba bayangin kita punya sekelompok sel atau sekelompok makhluk hidup. Nah, dari satu kelompok itu kita pengen memisahkan mereka berdasarkan sifat tertentu. Misalnya yang ekspresi gennya paling tinggi, ekspresi gennya moderat, atau yang ekspresi gennya itu paling rendah atau weak. Nah, di sini kita juga bisa memisahkan mereka berdasarkan misalnya toleransinya. Ada yang toleransinya paling tinggi, moderat, atau yang tidak punya toleransi atau susceptible. Nah, di sini contoh datanya bisa kita lihat di tabelnya. Itu kita punya sampel sel A, B, C, D. Kemudian kita juga punya parameter atau yang mau kita ukur. Ada misalnya ekspresi gen X, ekspresi gen Y, ada ekspresi gen Z, reproduksi, metabolit, dan seterusnya. Kita bisa menambahkan sebanyak-banyaknya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari data satu gen saja, misalnya antara sel dan ekspresi gen X, itu kita bisa dengan gampang memplot ke dalam plot kita. Jadi langsung saja itu bisa sampel A misalnya 2, 3, 5, 6. Nah, ini disebut sebagai plot satu dimensi. Kemudian kalau kita punya dua data gimana? Ada gen X dan gen Y. Nah, itu kita tinggal buat aksis sama koordinat. Nah, aksis sama koordinat ini bisa dipakai buat memetakan kira-kira posisi dari si sampel A, B, C, D ini di mana sih kalau dilihat berdasarkan dua parameter itu. Nah, ini disebut sebagai plot dua dimensi. Terus gimana dengan kalau kita nambahin satu parameter lagi, gen Z misalnya. Nah, itu kita tinggal tarik garis, jadi bentuknya seperti plot 3 dimensi, dan itu kita tinggal plot tarik garis yang menghubungkan antara 3 parameter tadi. Terus gimana kalau kita punya 4, 5, 6, 7 parameter gitu? Atau ratusan parameter, itu gimana? Apakah harus 100D gitu? Kamu harus ngeplot banyak banget garis terus meletakkan titik di mana-mana gitu? That nonsense. Oke, cukup. Kegilaan itu cukup sampai di situ. So, itulah alasan kenapa kita butuh PCA. Jadi, intinya PCA itu kita mereduksi variabel yang tadi banyak banget menjadi komponen yang paling signifikan atau komponen yang paling penting yang berpengaruh terhadap sampel kita. Nah, simpelnya gini. Jadi, kalau kita punya data sebanyak yang tadi, itu nanti PCA, dengan PCA analisis, kita akan menghitung dulu kumulatif dari matriks dengan eigenvalue. Kemudian dari situ kita tentukan, kalau misalnya kumulatifnya lebih dari 75%, berarti data itu dua komponen utama tadi itu bisa diterima. Nah, dua komponen utama tadi itu bisa diplotin. Jadi di sini beda. Kita punya data misalnya aksisnya itu kita punya PC1 atau komponen yang paling utama, yang paling mempengaruhi. Terus ada ordinat, kita punya PC2 atau principal component 2 atau yang paling utama kedua deh. Apa ya? Tidak utama banget tapi kedua gitu. Dua komponen. Nah, di situ skalanya itu mulai dari 0, 1, 2, 3 terus minus. Nah, di situ terus di sini komponen lainnya juga adalah apa ya, di sini sampel kita itu diplot berdasarkan komponen tadi. Nah, komponen-komponen itu kemudian akan mempertimbangkan variabel-variabel yang tadi kita punya. Misalnya tadi ada gen X, gen Y, metabolit, gen Z, dan seterusnya. Itu kemudian dianalisis dengan matriks supaya dipetakan kayak gitu. Nah, jadinya adalah bentuknya itu nanti ada 4 kuadran. Jadi ada kuadran yang positif, negatif. Nah, di sini yang mesti kita lihat, misalnya kita lihat dari PC1, itu nilainya ada 0, 1, 2, 3. Nah, kalau semakin mendekati 1, itu artinya semakin positif. Sementara semakin mendekati negatif 1, itu bukan berarti nilainya negatif ya, tapi berkebalikan. Jadi mungkin saja antara faktor A dan B itu berkebalikan. Misalnya kayak apa ya, ekspresi gen Y yang lebih tinggi
itu akan justru menurunkan kandungan metabolit A, kayak gitu. Terus informasi lain yang bisa kita dapatkan dari sini adalah misalnya ada yang yang merah, sampel merah kita itu memiliki kandungan metabolit yang tinggi, tapi dia cenderung punya ekspresi gen X dan gennya yang lebih rendah, kayak gitu. Nah, PCR analysis ini bisa dilakukan dengan beberapa software. Sebenarnya software statistik itu semuanya bisa dipakai, tapi di sini yang paling sering adalah SPSS, MVSP, dan seterusnya. Nah, di sini yang akan kita bahas lebih lanjut adalah Minitab. Oke, cus, langsung aja gaskeun. Oke, jadi di sini kita udah nyiapin data. Ini data random banget, nggak tahu dari mana. Cuman aku copy paste aja. Jadi ini gabungan beberapa sampel, mungkin ulangannya juga nggak tahu. Nah, di sini kita bisa lihat itu ada yang di blok itu adalah parameternya. Terus kolom yang ke bawah, baris yang ke bawah itu adalah sampelnya, sampel 1 sampai 20. Kita punya 20 sampel dan 14 parameter. Kalau udah, kemudian kita blok datanya. Jangan lupa labelnya itu juga di blok. Jadi si label parameternya itu juga di blok, kemudian di copy. Nah, terus tinggal buka Minitab-nya. Nah, di Minitab sendiri kita bisa lihat ada dua tampilan nih. Jadi di atas itu tampilan untuk output atau hasil analisis kita. Kalau yang di bawah adalah input atau data kita. Kita juga bisa buat tampilannya hanya input saja, itu tinggal klik di bawah, atau output saja. Nah, ini kita pilih udah inputnya, di paste data yang tadi dari Excel. Kemudian kalau udah, nah kita lihat ini tampilannya seperti ini. Jadi di bagian atas itu parameter, sementara bagian samping itu adalah sampel kita. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan adalah tahap awal dalam PCR adalah standarisasi untuk memastikan bahwa data kita itu normal, distribusinya normal. Nah, di sini caranya klik calculation, terus di situ kita blok parameter yang mau kita standarisasi. Jadi selain sampel itu dimasukkan. Nah, itu terus yang bawahnya itu outputnya mau ditaruh di mana, saya balikin lagi ya ke outputnya tadi ke tempat data awalnya. Jadi ini bakal menggantikan data standarisasinya, bakal menggantikan data aslinya. Oke, terus kita pilih yang pertama, standarisasi dengan membaginya dengan standar deviasi atau SD. Oke, nah gini hasil standarisasinya. Kalau udah, tinggal kita analisis. Jadi itu tinggal klik start, terus di situ ada start, terus ada multivariat kita pilih principal component. Oke, diklik. Nah, di sini tampilan awalnya kita tinggal ngeblok parameter-parameter yang mau kita analisis, select, terus masukkan ke kolom sebelahnya. Nah, terus tinggal pilih covariance, terus correlation, terus di situ kita centang semuanya. Jadi kita pengen punya informasi soal scatter plotnya, b-plotnya, semuanya kita centang. Oke. Untuk grafnya semuanya. Oke. Terus di oke. Kalau udah kayak gitu tinggal di oke. Nah, tinggal nunggu. Jadi hasilnya itu seperti ini. Yang paling pertama ditunjukin adalah analisis korelasi, matriks korelasi dengan eigenvalues. Jadi kalau kita lihat di situ eigenvalues, di situ ada yang namanya kumulatif. Nah, kumulatif itu sebenarnya persentase yang dihitung dari eigenvalue. Nah, di sini kita punya ada 14 eigenvalue sama 14 eigenvector. Eigenvectors. Nah, di situ kumulatifnya itu dihitung dari komponen 1 tambah komponen 2 tambah komponen 3 dan seterusnya. Jadi komponen yang terakhir itu hasilnya 1 atau 100%. Nah, yang biasanya kita lihat adalah komponen 1 dan 2. Kalau komponen 1 kumulatif di komponen 2 itu persentasenya lebih dari 75%, berarti data kita itu sudah bisa digunakan untuk menganalisis si principal komponen tadi. Terus di situ juga ada, selain dari eigenvectorsnya, kita juga bisa lihat outlier plots. Jadi outlier plots itu sebenarnya memberitahukan ke
kita soal jarak antar sampel tadi, jadi distribusinya itu gimana. Terus ada namanya screen plots atau score plots, itu menunjukkan tingkat persentase dari komponennya. Misalnya tadi untuk komponen 1 terus komponen 2 itu jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Makanya yang dipakai di sini untuk buat B-plot adalah komponen 1 sama komponen 2. Seperti itu. Terus lanjut lagi, setelah kita dapat semi plotnya, kita punya score plot untuk sampel kita. Jadi itu di sini jelas banget sebaran sampel kita itu di kuadran mana, sebelah mananya first komponen sama second komponen. Dan itu kita juga bisa ganti labelnya biar kelihatan mana yang dominan mana yang enggak. Jadi langsung saja add data labels, terus kita pilih kolom 1 tadi sampel kita. Nah di situ langsung muncul. Nah kita bisa lihat itu. Sorry banget ini resolusinya rendah banget. Oke, terus next adalah variabelnya. Jadi selain dia buat score plot untuk sampel kita, dia juga buat untuk variabel kita. Jadi kita tahu arahnya gimana, apakah itu positif, negatif, atau gimana. Nah, di sini terus ada B-plot. B-plot ini untuk menjelaskan tentang hubungan antara sampel kita dan parameter-parameter yang lain. Jadi di situ bisa kita lihat ada beberapa sampel yang memang ada di kuadran 4 yang ekspresi beberapa variabel yaitu positif juga. Jadi kalau misalnya arahnya ke kanan, kalau kita lihat dari first komponen ya, itu nanti kalau arahnya ke kanan berarti positif. Nah, di sini kita juga bisa lihat bisa membuat layoutnya. Jadi semua informasinya kita jadikan satu. Biasanya publikasi atau jurnal itu mintanya kayak gitu. Jadi dalam satu gambar itu ada informasi soal score plot, screen plot, variabel sama B-plotnya. Jadi kayak gitu, tinggal dipindah-pindahin kayak gitu, terus finish, terus udah selesai gitu doang. Simpel banget kan? Oke. Udah itu aja, gaji banget video malam ini.